Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinda Melia Putri dengan NIM 1020624051. Eh, Pada video ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas 2 mata kuliah Sistem Basis Data yang terdiri dari Storage Procedure, Trigger, dan Data Control Language atau DCL. Saya akan menjelaskannya setiap tahap dengan menjalankan langsung perintah-perintah SQL di MySQL. Di sini saya akan share screen. Saya sudah buat nama database dengan rumah sakit 051 diambil dari 3 angka terakhir dari NIM saya. Kemudian saya akan menjalankan nomor satu yaitu membuat tabel DDL. Langkah pertamanya adalah membuat 3 tabel. Di sini akan ada tabel obat, transaksi obat, dan log transaksi obat. Karena di sini memperbolehkan untuk copy paste, jadi saya akan copy paste karena supaya lebih cepat untuk karena kita dikejar oleh durasi. Oke. Di sini saya sudah menambahkan untuk tabel obat, kemudian akan tabel transaksi. Saya akan kopas seperti ini. Dan yang ketiga adalah log transaksi. Hmm, oke. Baik, di sini saya sudah menambahkan untuk task pertama dan yang kedua adalah mengisi data DML. Setelah tabel tadi saya buat, saya akan melanjutkan mengisi data ke tabel obat 051 dan transaksi obat 051. Di sini saya juga akan masih kopas karena supaya lebih cepat. Begini. Baik. Nah, datanya sudah berhasil saya masukkan dan dapat dilihat dari tabel. Dan nomor 3 adalah trigger untuk otomatis mengisi log. Trigger adalah prosedur otomatis yang berjalan setelah terjadi aksi tertentu di database. Di sini saya membuat trigger after insert pada tabel transaksi obat 051 supaya setiap ada transaksi baru, sistem otomatis menghitung total harga dan menyimpan ke tabel log. Di sini saya akan mengetik, maaf, delimiter, transaksi obat 051 for each count, begin, declare, deklarasi, harga integer, select, harga obat, info, harga, from, obat 051, where ID obat, sama dengan new, dot, ID obat, insert, info, info, transaksi obat. Di sini isinya ada ID transaksi, ada total harga, dan sudah. Hanya ada ID transaksi dan total harga. Values-nya diisi dengan new ID transaksi, harga, bintang, new, jumlah, obat, tutup titik koma, dan N.
Daily, delimiter, delimiter titik koma. Oke, di sini saya akan rapikan dulu. Seperti ini. Kemudian kita go. Oke, trigger ini bekerja dengan cara mengambil harga dari tabel 051 sesuai ID obat yang digunakan. Kemudian mengalihkan dengan jumlah yang dibeli, hasilnya dimasukkan ke tabel log. Kita akan contoh pengujian trigger. Contoh pengujiannya kita ketik insert into transaksi transaksi obat 051 diisinya dengan ID pasien, pasien, ID obat, ID obat, dan jumlah underscore obat. Oke, kemudian kita tutup dan release 4101 dan 2. Seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, setelah dieksekusi dan transaksi baru masuk dan data total harga juga langsung masuk ke log transaksi obat 051. Kemudian yang nomor 4, kita masuk ke storage prosedur. Store prosedur adalah kumpulan perintah SQL yang bisa disimpan dan dipanggil berkali-kali. Saya membuat prosedur bernama tambah obat 051 yang menerima 3 parameter dari ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Di sini saya akan ketikkan delimiter A create prosedur delimiter tambah obat 051 in ID pasien integer, koma, ini saya kopas supaya lebih cepat. Ini diisi dengan ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Sini kita ketik jumlah obat seperti ini. Tidak perlu pakai koma karena ini terakhir, jadi kita pakainya dalam kurung. Setelah itu kita ketik begin, insert, into, transaksi, obat 051 dengan isian ID pasien, koma, ID obat, koma, dan jumlah obat. Obat. Tutup. Setelah itu values-nya ini kita copy saja, tapi tanpa ada integer dan tidak perlu ada in-nya. Seperti ini. Kita mengambil dari sini.
Nah, sesuai. Titik koma, kita N, delimiter, seperti ini. Kita langsung go. Nah, di sini dengan prosedur ini saya bisa menambahkan transaksi cukup dengan satu baris perintah. Oke, sudah berhasil. Kita coba. Kita coba panggil call tambah obat 051 2 103 dan 5. Seperti ini. Kita akan tambahkan tabel. Nah, ini kan sudah berhasil. Dan karena trigger sudah dibuat, maka log transaksi otomatis juga akan terisi. Dan yang terakhir adalah data control language DCL hak akses user. Sekarang saya akan mengatur hak akses untuk dua user berdasarkan nama saya. Misalnya Jia, kita ketik hmm, berdasarkan nama Jia dan Amel. Kita coba create user, kita ketik Jia at localhost. Oh, ini kurang petik satu. Oh, sebentar. Oh, tidak. Benar kok. Nah, localhost, petik ident, identified, identified by password, titik koma, next ke grand, insert on bintang, titik bintang, to Jia at localhost. Oh, at titik localhost titik ini sepertinya ini kita coba jalankan. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi user Jingga ini hanya bisa insert saja. Kemudian kita tambah user Amel supaya dia hanya bisa selectnya saja. Harusnya tadi langsung saya pas sebentar. Dari yang Jia tadi kita ganti Amelia. Create user Amelia at localhost identified by password. Grand, kita insertnya ini tinggal diganti dengan select. Nah, seperti ini. Select on, tadi kan insert, sekarang select on. Tentang gini Amelia. Kita langsung dulu saja. Nah, oke. Jadi saat login sebagai Amelia, saya bisa select saja tetapi tidak bisa insert. Dengan demikian, saya telah menyelesaikan seluruh bagian dari tugas tugas dua ini. Saya berhenti share screen. Dengan dari yang pertama membuat struktur tabel DDL, mengisi data DML, dan membuat trigger untuk log otomatis. Membuat storage prosedur dan mengatur hak akses user menggunakan DCL. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, mohon maaf.
Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.